Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esi Malaisari Sakti. Kita jumpa lagi untuk mata kuliah jaringan komputer. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang data link layer. Kita tahu bahwa jaringan komputer itu adalah kumpulan daripada komputer-komputer yang saling berinteraksi. Ya. Dia berinteraksi berarti adanya komunikasi. Komunikasi yang di sini dimaksud adalah komunikasi data. Kita ingat bahwa elemen daripada komunikasi data ada pengirim, ada media transmisi, ada penerima. Karena bila ada pengirim, ada penerima tanpa media transmisi, maka tidak akan terjadi komunikasi. Media transmisi kita lihat ada media kabel, ya, ada media unkabel. Dimana kalau kita lihat media unkabel itu bisa masuk kepada gelombang elektromagnetik, laser dan sebagainya. Nah, apabila kita lihat di sini, pada saat data akan dikirim kepada penerima, maka pengirimannya bisa melalui media transmisi tadi. Nah, untuk sampai mengirim, maka harus ada perangkat yang namanya transmitter. Agar pengirim dapat mengirimkan kepada penerima melalui transmitter. Dan sebelum sampai kepada perangkat penerima, maka perangkat receivernya menerima dulu, baru sampai kepada penerima. Nah, untuk dapat terjadi pengiriman data dari sumber kepada penerima, maka harus ada aturan-aturannya. Aturan-aturan yang memenuhi agar terjadi komunikasi atau keberhasilan komunikasi, kita kenal dengan protokol. Ya, kita tahu bahwa protokol yang standar itu kita kenal dengan protokol OSI, Open System Interconnection, yang terdiri dari 7 layer. Ya. Nah, protokol standar ini sudah tidak digunakan karena berbayar. Lalu ada protokol yang gratis, ya, yang kita kenal dengan TCP/IP, Transfer Control Protocol, Internet Protocol. Kita lihat dari standar protokol OSI. Di dalam protokol OSI tadi dikatakan ada 7 lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan fisikal, ya, lapisan fisik. Artinya komunikasi dapat terjadi apabila ada fisiknya. Artinya pengirim mempunyai fisiknya baik berupa HP, laptop, komputer, iPhone, fax, dan sebagainya. Dan yang kedua, si penerima pun harus ada fisiknya. Apakah printer, HP, dan sebagainya. Nah, disinilah, di physical inilah data tadi akan dikirim, ya, melalui media transmisi. Tapi sebelum data dikirim, maka harus si physical ini bertanya kepada lapisan yang kedua sebelum dia mengirim bit-bit datanya. Dia tanyakan, apakah sudah ada kontrol di datanya? Ya, apakah sudah ada kontrolnya? Karena data link ini berfungsi untuk mengontrol data. Ya. Kalau datanya sudah terkontrol dan sudah di ACC pada media penerima, maka pada saat mau dikirim, dia bertanya lagi kepada layer yang di atasnya, yaitu network layer. Mana alamat jaringannya? Sehingga Anda akan menulis alamat jaringan. Misalkan komunikasinya HP, maka alamat jaringannya bisa dimudahkan dengan nama, nomor HP. Nah, pada saat akan dikirim ini pun juga sesungguhnya pada saat kita akan mengirim, di sini juga ada flow control lagi. Ya, untuk menerima apakah acknowledgement, apakah negatif acknowledgement.
yang kita kenal dengan ARQ, Automatic Repeat Request. Permintaan pengulangan apabila data yang dikirimkan belum sempurna. Dipastikan sampai sempurna maka data baru dikirim. Tapi sebelum dikirim, ini pun si transport akan melihat dulu apakah ada koneksi yang kita kenal katakanlah sinyalnya. Apakah sinyalnya ada? Nah, kalau sinyalnya ada, maka dia akan melakukan format datanya. Setelah itu baru dikirim. Nah, itu kalau bekerja daripada si sistem jaringan. Tapi kita sebagai user ya, maka melihatnya dari lapisan 7 kepada lapisan 1. Jadi pada saat kita akan melakukan SMS ya. Pada saat kita melakukan SMS atau pada saat kita melakukan chatting. Yang kita lihat adalah apakah ada aplikasinya. Apakah ada aplikasi WA-nya? Apakah ada aplikasi daripada SMS-nya tadi? Apakah ada aplikasi yang lainnya? Nah, aplikasi dulu yang kita lihat. Setelah aplikasi lihat, kita akan melihat ya, bagaimana nih aplikasinya formatnya? Bisa nggak sama dengan yang diterima oleh penerimanya? Ya. Lalu kita lihat dulu apakah ada sinyal ya di sini. Kalau sinyal ada, maka dia bisa mengirim. Makanya sebelum pengiriman kita diminta untuk menulis alamat jaringan atau nomor HP-nya. Nah, setelah itu pada saat pengiriman data, maka di sini terjadi kontrol datanya, pendeteksi kesalahan, baru dikirim. Jadi kalau kita lihat pengiriman data, komunikasi data dengan protokol dari sistem itu berjalan dari layer 1, mulai dari fisik sampai aplikasi, tapi dari user, pengguna, maka dia melihat mulai dari lapisan 7 atau layer 7 dari aplikasi menuju kepada fisik. Nah, untuk bahasan kali ini kita membahas tentang data link layer. Ya, kita tahu bahwa data link layer tadi merupakan lapisan kedua daripada protokol OSI, Open System Interconnection. Nah, protokol inilah yang dilegalkan oleh ISO, International Standard Organization. Ya. Di data link tugasnya adalah mendeteksi kesalahan. Ya. Mendeteksi kesalahan, di situ terjadi koreksi kesalahan. Ada flow control, ada pengalamatan perangkat kelas. Ya. Misalnya MAC address-nya salah enggak dan sebagainya. Nah, di sini juga bagaimana perangkat-perangkat daripada hub, bridge itu beroperasi. Ini semua yang mendeteksi adalah data link layer. Ya. Tadi dijelaskan bahwa tugas daripada data link layer adalah mendeteksi dan koreksi kesalahan atau koreksi error. Kita lihat di sini bahwa metode deteksi kesalahan yang pertama adalah echo, kedua error otomatis, yaitu secara parity checks, di mana parity checks ini bisa dideteksi dengan menggunakan 3, longitudinal redundancy check, vertical redundancy check, dan cyclic redundancy check. Di mana kita ada kenal satu lagi yaitu block check karakter atau BCC, yaitu merupakan gabungan daripada LRC dan VRC. Dan terakhir adalah framing check. Nah, untuk hari ini framing check kita tidak bahas, kita hanya membahas yang ketiga ini saja. Ya, kita akan bahas ketiga ini. Longitudinal redundancy check, vertical redundancy check, dan cyclic redundancy check. Kita perhatikan untuk parity check. Kita kenal parity check itu ada 2 metode parity check. Ada yang menggunakan even parity atau paritas genap dan juga odd parity atau paritas ganjil. Even parity adalah metode pengecekan data dengan menambah 1 buah bit. Jadi kalau 1 buah bit itu isinya boleh 0 atau 1. Karena di dalam digital hanya mempunyai 2 model saja, 0, 1. Ya, jadi
Even parity, pengecekan data dengan menambah 1 bit. Nah, pada metode ini, penghitungan paritas genapnya secara garis besar adalah menghitung banyaknya bit yang terdapat dalam stream. Apabila data streamnya berjumlah ganjil, maka bit paritas yang dibangkitkan adalah 1, sehingga jumlah bit yang berjalan di dalam stream itu menjadi genap. Ya, jadi penambahan bitnya itu jumlah angka satunya menjadi genap. Misalkan kita punya data 1001. 1001. Ya, berarti kita lihat di sini angka satunya sudah genap, maka bit paritasnya yang kita berikan adalah 0. Karena jumlah bit yang berjalan di dalam stream sudah genap. Sementara di odd parity atau parity checks, yaitu pendeteksiannya dengan menambahkan 1 bit tadi, ya. Akan tetapi di sini apabila bit yang di streaming yang akan dijalankan, yang akan ditransfer itu bitnya masih genap, nggak boleh. Harus ditambahkan lagi menjadi bitnya menjadi ganjil. Jadi kalau tadi data yang kita kirim 1001 menggunakan even parity, maka penambahan paritasnya ada 0. Maka untuk bit parity atau odd parity, untuk odd parity penambahannya menjadi 1. Sehingga 1001 bit paritasnya 1. Sehingga jumlah angka satunya menjadi ganjil. Nah, di sini baik bit paritas maupun odd paritas menggunakan XOR, menggunakan gerbang XOR di dalam perangkapnya. Kita tahu bahwa tabel kebenaran dari XOR ini apabila inputnya sama, maka hasilnya adalah 0. Saya ulangi, apabila inputnya sama, maka adalah 0. Nah, inilah yang digunakan oleh bit paritas genap. Akan tetapi untuk bit paritas ganjil menggunakan XNOR, negatif OR. Sehingga kebalikannya, apabila dia mempunyai masukannya sama akan 1. Kalau berbeda menjadi 0. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Ya. Katakanlah kita punya mengirim data huruf A. Kita lihat huruf A itu karakternya, ya, ini dia. Lalu desimalnya 65 dalam kode ASCII, di mana kita tahu bahwa data yang dikirim berbentuk 0 dan 1. Ya. Nah, desimal dari kode ASCII A adalah 65. Oleh karena itu, pada saat kita mengetik huruf A di keyboard kita, maka sistem komputer akan merubahnya dalam bentuk 01 sebelum dikirim. Ya, akan merubahnya ke dalam bentuk 01 atau yang kita kenal dalam bentuk biner. Nah, sebetulnya konversi dari desimal ke biner, biner desimal, biner heksa sudah dipelajari dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi atau pengantar sistem informasi. Tapi di sini saya akan mengingatkan kembali ya, pada Anda semua bagaimana cara konversinya. Kita lihat di sini. Tadi huruf A kode ASCII-nya ada 65, maka untuk merubah ke dalam binernya dibagi 2. Ya, dibagi 2 secara terus-menerus sampai tidak dapat dibagi lagi. Dan binernya adalah sisa pembagian. Kita cek. 65. Huruf A itu 65. 65 dibagi 2 adalah 2, sisa 1. Lalu 32 dibagi 2. 16 sisa 0 dan seterusnya. Terakhir ya, kita lihat di sini 1 dibagi 2 0, nggak bisa. Berarti dia stop. Sisanya 1. Maka binernya adalah sisa pembagian. Perhatikan, Ibu beri tanda di sini ada tanda bintang, artinya dari bawah ke atas. Ya. Jangan salah. 1000001 dari sini. Ini kalau Anda lakukan dengan membagi 2. Tapi dengan cara cepatnya juga Anda bisa lakukan. Anda bisa lakukan dengan menggunakan nomor bit.
Nomor bit di dalam komputer dimulai dari 0. Kita asumsikan kalau kita bekerja dengan 8 bit. Ya. Komputer kita bekerja dengan 8 bit. Ya. Maka kita mulai dari nomor bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. Artinya di sini harusnya ada 0 lagi. Di sininya ya. Nah, ini 0, 1, 0, 0. Ya. Jadi mulai dari bawah. 0, 1, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sini ada nolnya. Ya, 0. Nah, oleh karena itu kita lihat 65. 65 kita lihat dibagi di pangkat berapa. Berarti kalau di sini adalah pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6. Jadi kita lihat bahwa 65 itu adalah pangkat 6. 2 pangkat 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Berarti kita 1, 0, 0, 0. Karena 65 ditambah 1. Jadi nanti silakan Anda buka lagi catatan di dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi atau pengantar sistem informasi. Yang kedua adalah redundancy check. Ya, redundancy check tadi sudah dijelaskan menggunakan LRC, VRC, CRC, di mana BCC adalah gabungan daripada LRC dan VRC. Kita lihat di sini VRC. Vertical redundancy check adalah metode pendeteksian kesalahan menggunakan bit paritas. Jadi menggunakan bit paritas seperti tadi. Ya. Apakah mau paritas genap atau paritas ganjil. Ya. Yang dilakukan nanti diujinya berdasarkan vertikal. Ya. Jadi secara vertikal. Ya. Lalu longitudinal redundansi horizontal. Ya, sama juga menggunakan bit paritas caranya. Ya. Saya ambil contoh. Sebuah data dari stasiun A atau dari pengirimnya ya akan mengirim ke stasiun B. Ya. Dengan menggunakan paritas ganjil. Perhatikan ini paritas ganjil contohnya. Bila saat pentransmisian data terjadi kesalahan pada karakter 1, nomor bit 3, dan karakter 3 dengan nomor bit 5, serta karakter 5 dengan nomor bit 0. Jika data tersebut adalah komputer, jelas ya? Jadi data yang dikirim itu adalah tulisan komputer. Tentukan LRC. Kita ada LRC-nya. Tentukan LRC. Ya. Maka kita lihat di sini LRC-nya. Perhatikan. BCC-nya. Ya. VRC-nya. Saya kita tambahkan. Jadi kita cek dulu. Kita rubah semua karakter yang ada. Tadi karakternya komputer. Komputer. Kita bikin dengan menggunakan katakanlah dengan 8 bit. Berarti ini dia K dan sebagainya. Anda bisa lihat di kode ASCII. Ya. Lalu kita buat karena ini berdasarkan paritas ganjil, maka kita harus jumlah angka satunya ganjil. Di sini masih genap, maka bit paritasnya 1 supaya hasilnya ganjil. Ya. Ini sudah ganjil menjadi 0 dan seterusnya. Ya. Jadi perhatikan lagi di K 01001011 karena di sini masih genap maka bit paritasnya 1. Kalau di O kita perhatikan 1 2 3 4 5 berarti sudah ganjil maka bit paritasnya 0 karena tidak perlu tambah 1 lagi. Berarti dia harus 0 karena sudah
ganjil. Ya, contoh ini menggunakan paritas ganjil. Perhatikan ya, contoh ini menggunakan paritas ganjil. Kenapa Ibu tekankan? Karena pada semester yang lalu banyak yang salah, Ibu minta genap, dijawabnya sesuai contoh ganjil. Jadi ini adalah paritas ganjil. Kalau paritas genap bagaimana? Kalau seandainya kita menggunakan paritas genap, maka ini adalah hasilnya adalah bit paritasnya 0. Karena di sini sudah genap. Jelas ya? Nah, pada saat pentransmisian terjadi kesalahan pada karakter 1. Nah, di sini. Ini karakter 1 harusnya K tadi. Ya. Lalu kesalahan pada nomor bit 3. Kita lihat nomor bit 3. 0, ini dia. Ya. Harusnya tadi 1 di sini di datanya. Tapi karena salah, dia berubah menjadi 0. Ya. Begitu dia berubah menjadi 0, pada saat pentransmisian berubah jadi 0, saat diterima oleh si transmitter atau si receiver tadi, yang data yang diterimanya adalah ini dia 010011. Sehingga bit paritas yang dibentuk oleh penerima adalah 0. Yang kedua, bit kedua nggak ada salah. Bit ketiga atau karakter ketiga kita lihat di sini bahwa karakter ketiga ada kesalahan di bit 5. Bit 5 salah. Di sini nih bit 5-nya. Yang tadinya 0 menjadi 1. Ya. 0 menjadi 1. Sehingga bit paritasnya seperti 0. Nah, begitu juga di karakter 5. Di karakter 5 nomor bit 0 yang salah di sini. Harusnya 1, maka akan berubah menjadi 0. Jadi inilah bit paritas yang dibentuk. Nah, di dalam memorinya, ya, di dalam memorinya yang tercetak ini, apakah ini akan diterima oleh perangkat penerima? Belum. Ini baru di dalam memorinya dia nih. Tulisannya ini. Kenapa? Karena dia mendeteksi dulu. Dia deteksi secara BCC. Pengecekan pertama dilakukan di cara BCC. BCC yang dibentuk oleh bit pengirim. Kita cek tadi. Bit BCC yang dibentuk oleh pengirim adalah 1. Begitu sampai di receiver, BCC yang diceknya adalah 0. Dia bandingkan 1 dengan 0 beda. Berarti data yang dikirim adalah salah. Sehingga dia tidak akan menampilkan atau tidak akan mengirim kepada penerima. Tapi kalau seandainya BCC-nya sama-sama 0, maka tahap selanjutnya adalah mengecek daripada ini dia. LRC, longitudinal redundancy check. Mengecek daripada LRC dan VRC-nya. Dia cek pertama kali, dia cek VRC-nya. Ini dia. VRC-nya 1001. Dia lihat ini yang dibentuk oleh si receiver. Yang dibentuk oleh transmitter apa? Ini. Dia lihat beda. Ya. Maka pasti ada salah. Maka dia tidak akan mengirimkan atau tidak akan menerima data yang salah tadi. Kalau seandainya yang ini pun katakanlah benar, maka cek selanjutnya adalah tiap-tiap bit paritasnya. Ya. Jadi, ini ya. Jadi pengecekannya secara bertahap. Jadi kalau seandainya BCC-nya sudah, kita lihat di sini, kalau BCC-nya sudah salah, pasti akan salah. Sehingga pada saat di data link layer itu melihat BCC-nya nggak sama, maka dia akan mengirimkan sinyal. Si receiver akan mengirim sinyal kepada transmitter. Jadi di data link layer si penerima mengirimkan sinyal negatif acknowledge yang mengatakan bahwa data yang dikirim salah. Terus seperti itu sampai data yang dikirim benar. Apabila pada saat pengiriman ya pengiriman masih salah tapi time out atau waktunya habis, maka akan keluar informasi data salah. Jadi tidak bisa diterima. Sinyal ada, semuanya ada lengkap,
tapi komennya error message karena data salah. Ya, jadi ini adalah pengecekan di transmitter, lalu dibawa oleh media transmisi sampai di receiver, dicek lagi. Apabila benar, maka dia akan mengirimkan sinyal ARQ. Ya, mengirimkan sinyal ARQ-nya adalah acknowledgement. ACK. Jadi sinyal automatic repeat request-nya itu adalah ACK. Tapi kalau salah, ya, sinyal ARQ-nya yang aktif adalah NAK atau negative acknowledgement. Ulangi ya. Apabila data yang dikirim sama data yang diterima ini sama, mulai BCC-nya sama, lalu cek lagi VRC-nya sama, cek lagi LRC-nya sama, maka asumsinya data yang dikirim itu benar. Maka data link layer akan memberikan sinyal ARQ-nya atau automatic repeat request-nya dengan sinyal ACK atau acknowledgement. Tapi bila data yang diterima oleh si receiver salah, dia cek dulu dari BCC-nya salah, maka udah langsung dia akan mengirimkan sinyal ARQ-nya, automatic repeat request-nya itu dengan sinyal NAK atau negative acknowledgement. Ya. Saya lanjutkan. Yang terakhir adalah metode cyclic redundancy check. Metode cyclic redundancy check adalah metode yang lebih bagus daripada parity check. Jadi di dalam sistem kita pada saat di data link layer itu tidak hanya mengecek satu saja. Dia mulai dari apa tadi? LRC, VRC, BCC-nya, lalu CRC, habis CRC langsung masuk frame. Ya, pengecekan secara frame tadi. Itu banyak sebenarnya. Jadi dengan kecepatan yang sangat-sangat sepernanosecond dia. Ya, antara jaringan di data link. Nah, kita lihat di sini. Cyclic redundancy check adalah kode pendeteksian dengan menambahkan control bit untuk menjamin keamanan data. Control bit ini dibentuk oleh komputer pengirim berdasarkan data yang dikirim. Ya, jadi kontrol. Nanti si penerima akan mengecek kontrol tadi. Lalu dia membangun kontrolnya lagi. Kalau kontrol yang diterimanya sama, maka dia kasih informasi acknowledge. Kalau tidak, maka dia akan mengirimkan informasi negatif acknowledge. Cara kerja daripada CRC. Saya ambil contoh. Sebuah data dikirim dari stasiun A ke stasiun B dengan menggunakan CRC. Ya. Bila data yang dikirim itu kita namakan dengan MX adalah 10100 dengan generator pembangkitnya adalah 101, maka data yang dikirim apa? Ya. Maka data yang dikirimnya apa? Kita ngirimin ini nih. Pada saat mau dikirim oleh si transmitter, dia mendeteksi dulu nih. Data yang dikirimnya seperti apa? Ya. Ini. Yang pertama, kita harus buat data yang mau dikirim. Data aslinya yang mau dikirim. Kita pindahkan ke dalam bentuk binernya. Katakanlah binernya 101011. Katakanlah seperti ini. Maka sistem akan membuat perhitungan. Ya. Nah, kita interpretasikannya sebagai MX itu kita buat nomor bit 0, nomor bit 1, nomor bit 2, 3, 4, 5. Sehingga kita tulis ini 1X pangkat 5, lalu 0X pangkat 4, 1X pangkat 3, 0X pangkat 2, 1X pangkat 1, dan 1X pangkat 0.
1x pangkat 5 berarti x pangkat 5. 0x pangkat 0. 0x pangkat 4 maksud Ibu. Berapapun yang dikalikan 0 akan 0. Lalu 1x pangkat 3 berarti x pangkat 3. Lalu 0x pangkat 2. Seperti tadi bahwa 0 dikalikan berapapun akan hasilnya 0. Lalu 1x pangkat 1x, 1x pangkat 0. Ingat x pangkat 0 adalah 1. Jadi apapun dipangkatkan 0 adalah 1. Sehingga 1 kali 1 adalah 1. Sehingga kalau mau ditulis ringkasnya adalah x pangkat 5, x pangkat 3 ditambah x ditambah 1. Ya. Bisa diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat generatornya. Generatornya tadi ya pembangkit adalah 101. Sama kita buatkan dulu ya dalam bentuk polinomialnya. Yaitu 1, saya lihat sini ulang lagi ya. Ini adalah bit pangkat 0, bit pangkat 1, bit pangkat 2. Diperhatikan nomor bit dimulai dari 0 dituliskan dimulai dari kanan. Ya. Jadi kita tulis di sini 1x pangkat 0, 0x pangkat 1, 1x pangkat 2. Sehingga kalau diringkas menjadi x pangkat 2 tambah 1. Nah di sini yang kita perhatikan untuk mengetahui adalah pembangkitnya. Sehingga kita lihat di sini C sama dengan 2 adalah melihat derajat tertinggi. Derajat tertinggi adalah 2, maka C adalah 2. Langkah selanjutnya kita mulai mengalihkannya, yaitu data asli kita dengan hasil pembangkitnya, yaitu MX dikali X pangkat C. C-nya 2 berarti X pangkat 2, ini dikali. Berarti X pangkat 5 dikali X pangkat 2, menjadi X pangkat 7. Ingat, perkalian pangkat seperti penjumlahan pangkatnya. Jadi X pangkat 5 dikali X pangkat 2 adalah X pangkat 7. X pangkat 3 dikali X pangkat 2 adalah X pangkat 5. X kali X pangkat 2 adalah X pangkat 3. 1 X pangkat 2 menjadi X pangkat 2. Ya, ini pangkat 2 nih ya. Ini kurang pangkatnya. Sehingga kita bentuk ke dalam biner. Ingat di dalam biner semua kelengkapan nomor bit harus disertakan. Jadi kita lihat di sini ada X pangkat 2. Berarti X pangkat 1-nya adalah 0. Karena tidak ada. X pangkat 0-nya adalah 0. Jadi di sini X pangkat 0-nya 0. X pangkat 1-nya 0. X pangkat 2-nya. Perhatikan. X pangkat 2-nya ada. Di sini adalah 1. X pangkat 3-nya ada. Berarti 1. X pangkat 4-nya tidak ada, berarti dia 0. X pangkat 5-nya ada, dia 1. X pangkat 6-nya nggak ada, berarti dia 0. X pangkat 7-nya ada, dia 1. Sehingga kalau dalam dari bentuk polinomial kita rubah ke dalam bentuk binarnya adalah 10101100. Ya, silakan perhatikan. Ya. Nah, di sini kita lihat proses selanjutnya adalah membagi MX dari C dengan generatornya dengan menggunakan modulo 2. Pembagian modul 2 yaitu menggunakan gerbang XOR. Jadi tadi ingat ya, XOR adalah apabila untuk tabel kebenarannya, apabila dua inputan sama maka outputnya adalah 0. Apabila dua inputan sama, maka hasilnya adalah 0. Tapi apabila berbeda, hasilnya adalah 1. Nah, pembagian tersebut akan menghasilkan yang kita kenal dengan QX-nya. Nah, sisa pembagiannya sebagai atau remindernya kita sebut dengan RX. Ya. Sehingga kita lihat tadi hasil perkaliannya kita tahu 101000. Ini dapat dari mana? Ini dapat yang tadi perkalian di sini. Nah, ini perkaliannya. Ya. Terus dibagi dengan yang ini. 101. Nah,
kan? Ini dia. 101.011.00 dibagi 101 dengan prosesnya menggunakan XOR. Jadi di sini XOR. XOR apabila dua masukan atau lebih sama, maka outputnya adalah 0. Apabila berbeda, maka outputnya adalah 1. Sekarang kita ambil, karena di sini dia menggunakan 3 bit, maka kita ambil 3 bit. 101 dibagi dengan 101 1 hasilnya. Lalu seperti pembagian biasa, 1 kali 101 adalah 1. Nah ini hasilnya akan 0. Karena 0 tidak bisa maka turun 3. 0, 1, 0, 0. Nah ini. Kenapa di sini enggak, ini boleh ditulis boleh. Tapi kan 0 enggak ada hasilnya maka turun 3. Ya, tidak ditulis pun tidak apa-apa. 0, 1, 1. 0, 1, 1 dibagi 101 bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Ini lebih kecil, ini kan 3 nih. Ya, desimalnya ini 3. Ini desimalnya adalah 5. Enggak mungkin 3 dibagi 5, enggak bisa, maka 0. 0 kali 1,0 hasilnya 0, 0. Kita XOR-kan. 0 dengan 0, 0. Tidak perlu ditulis. 1, 0, 1, 1, 1, 0. Hasilnya adalah 1, 1. Dia harus menggunakan 3 bit, maka turun 1 di sini. Jadi 0 di sini turun menjadi 3 bit kembali. 1, 1, 0. 110 dibagi 101, 1. 1 dikali 101 adalah 101. Perhatikan 110 tidak perlu ditulis, 101, 011, 1. Masih 2 maka turun 1 lagi. Ya, ini dibagi lagi. Ya, perhatikan, Bu gimana sih kok 110 dibagi 101? Bisa 1 tahunya dari mana? Lah kan kita tahu 110 itu adalah 6. 6 dibagi 5 kan 1. 1 dibagi kali 5, 5 kan? Nah, sisanya berapa? 1. Itu kalau desimal. Tapi ini kita XOR kan. Jadi kita XOR kan 1 dengan 1, 0. 1 dengan 1, 1. 1 dengan 1, 1. Berarti ini dia sisanya atau RX-nya. Nah ini kita buat ke dalam bentuk polinomialnya. Nah, perhatikan bentuk polinomialnya kita lihat di sini. Ingat nomor bit dimulai dari 0, berarti ini bit 0, ini bit 1. Sehingga X pangkat 1 dan 1X pangkat 0. Ya, X pangkat 1 adalah X, 0 dikalikan ya. X pangkat 0 adalah 1, 1 kali 1 adalah 1. Sehingga Rx-nya X ditambah 1. Ini dalam bentuk polinomialnya. Ini dalam bentuk binernya. Ya. Nah, kita sudah dapat nih Rx-nya, X tambah 1. Bagi selanjutnya kita akan menambahkan ke dalam data yang akan dikirim. Kita kan mau mengirim data nih. Ya. Cek dulu nih. Nah, berarti harus ada paritasnya. Tadi kan sudah ada tuh bit paritasnya. Nah, menggunakan CRC juga ada ini. Nah, ditambahkan ke sini. Ditambahkan, kita lihat tadi data yang dikirim kan yang ini nih dengan generatornya. X pangkat 7 lalu ditambahkan dengan sisa pembagiannya tadi. Hasilnya 7 ditambah, kita tambahkan 1. Ya kan? X pangkat 7 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 2 tambah X tambah 1. Nah, ini kan dalam bentuk polinomialnya, tapi data yang akan dikirim dalam bentuk binernya. Sehingga kita harus rubah dalam binernya. Di dalam biner harus lengkap, semua bit harus ada. Kita mulai di sini, ini sudah ada, berarti ini X pangkat 0-nya kan? X pangkat 0-nya sudah ada, ini 1. X pangkat 1-nya ada, yaitu 1. X pangkat 2-nya juga ada, 1. X pangkat 3-nya juga ada, 1. X pangkat 4-nya tidak ada. Sehingga kita berikan 0. X pangkat 5-nya ada, 1. X pangkat 6-nya nggak ada. Kita tuliskan 0. Baru X pangkat 7, 1. Ya, sehingga data yang akan dikirim ini data dikirim. Nanti si penerima juga mengecek lagi. Ini data yang diterima. Ya, tapi untuk
pembelajaran hari ini sampai untuk CRC hanya data yang akan dikirim saja. Artinya bahwa dalam proses pengiriman komunikasi data di dalam jaringan komputer, di data link itu terjadi proses yang sangat panjang dengan waktu yang sangat singkat, nano detik. Jadi kita tidak nampak, tapi inilah prosesnya. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ditanyakan silakan Anda tulis di dalam grup WA-nya, ya. Lalu Anda ada tugas. Tugas yang pertama, karena tugas kemarin kita belum ada tugas. Tugas pertama terjadi di pertemuan keempat ini, ya. Sebuah data dikirim dari stasiun A, B dengan datanya YAI. Berarti Anda harus merubah karakter Y, karakter A, karakter I ke dalam binernya. Tentunya Anda berpegangan pada kode ASCII. Setelah itu Anda bikin bit pengiriman, ya, untuk pengirimannya. Lalu lihat pada saat sampai di transmitter, di media transmisi ada kesalahan, sehingga si transmitternya melihat di mana kesalahannya di karakter 1 bit 3, karakter 2 bit 2, ya. Karakter 2 bit 2 dan bit 3, sedangkan karakter 3 tidak ada kesalahan. Ya kan? Nah, ini maksudnya stasiun D ya. Jadi di sini yang diminta adalah data yang diterima di stasiun B. Ini adalah B. Data yang diterima di stasiun B atau di receivernya diterima, tapi belum nyampe kepada si penerima karena di situ masih tektokan di data linknya. Apa yang diterimanya? Nah, setelah apa yang diterimanya, Anda boleh mendeteksi dengan menggunakan paritas genap, paritas ganjil dari sisi penerima, dari sisi pengirim. Lalu Anda bandingkan apakah dari stasiun A sebagai pengirim paritas atau CRC, ya parity bitnya itu ya, apakah sama dengan yang diterima oleh si receiver pada si stasiun B. Kalau sama, tentu dia akan memberikan informasi automatic request-nya adalah ACK, acknowledgement. Tapi kalau tidak, dia akan memberikan sinyal ARQ-nya itu NAK, negative acknowledgement. Ya. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu yang diperhatikan adalah yang kita cek ini adalah karakter 3 saja. Ya. Sebetulnya ya di dalam jaringannya dicek semua, tapi untuk pembelajaran di sini hanya karakter 3 saja. Ya. Karakter 3-nya ini adalah sebagai MX-nya. Jadi Anda harus rubah dulu karakter 3-nya ke dalam binernya. Setelah itu Anda ke dalam binarnya, berarti MX-nya sudah tahu, Anda buat ke dalam bentuk polinomialnya. Lalu pembangkit generatornya Anda buat ke dalam bentuk polinomialnya. Lalu lakukan perkalian. Setelah itu lakukan pembagian untuk menentukan remindernya. Sudah dapat, tambahkan dengan remindernya. Setelah itu itulah adalah data yang dikirim. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya ingatkan kembali. Ya, kalau ada yang ditanyakan, bisa Anda tulis di dalam grup WA. Ya. Demikianlah pembahasan untuk mata kuliah jaringan komputer dengan pembahasan data link layer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.